Hai, hari ini kami mengajakmu jalan-jalan keliling berbagai kota abad pertengahan terindah di dunia. Ini perjalanan menyusuri sejarah. Kamu siap? Carcassonne mungkin kota abad pertengahan yang paling bergaya pertengahan. Maksudnya? Nah, Carcassonne adalah salah satu dari sedikit kota bergaya abad pertengahan yang masih mempertahankan dinding benteng di sekelilingnya. Tentu, saat ini nggak perlu melindungi desa ini dari bahaya dunia luar. Tapi dinding itu membuat lanskap ini bernuansa kuno dan pedesaan. Carcassonne berlokasi di wilayah selatan Prancis, area dengan makanan enak dan terutama, tepat, keju. Kamu bisa memilih akan masuk kota lewat salah satu dari banyak pintu masuk yang mana. Tapi kalau aku jadi kamu, aku akan masuk lewat pintu masuk Twin Towers, atau lebih baik lagi, pintu masuk kastel kota. Untuk masuk kastel alias Chateau Comtal, kamu harus lewat jembatan angkat, jembatan batu, dan jembatan kayu. Kastel itu terakhir kali direnovasi pada abad ke-19 dan kondisinya terpelihara sekali. Sekarang, situs ini berfungsi sebagai museum tempat kamu bisa baca-baca dan belajar tentang Perancis abad pertengahan. Saat berkeliling kota, kamu akan menemukan banyak resto indah tempat kamu bisa duduk menikmati kopi. Di kota ini ada lebih dari 52 menara batu dan lebih dari 16 km benteng. Semua dibangun dengan batu-batu besar. Kota ini didirikan sekitar 2.500 tahun lalu. Jadi berjalan menyusuri Carcassonne pasti akan membawamu ke masa lalu. Nah, San Gimignano mungkin merupakan kota paling ternama dari semua kota bergaya abad pertengahan. Mungkin kamu mengenalinya dari beberapa film Hollywood. Kota ini ada sejak abad ke-8 dan kamu bisa ke sana dengan mudah. Lokasi San Gimignano, 1 jam berkendara keluar Florence, Italia. Pelancong yang ingin merasakan kayak apa Toskana di era pertengahan harus mengunjungi San Gimignano dan menyusuri sepanjang jalan berbatu sempit. Kota ini pastinya akan memikat hatimu dengan kebun anggur dan kebun zaitun yang indah. Tapi arsitekturnya juga unik. Kamu akan mudah melihat kota ini penuh menara yang mewarnai cakrawalanya. Sekarang, San Gimignano memiliki 14 menara gaya pertengahan dari 72 menara yang pernah ada. Menara ini mewakili praktik bersejarah keluarga kaya yang berlomba-lomba untuk memperoleh status. Sekarang, masih sama kan? Untungnya, kamu bisa masuk ke salah satu menara, dan kamu pasti akan memperoleh pengalaman sejarah yang memperkaya. Saat ini, kamu akan menemukan sebuah museum di sebagian menara yang penuh dengan perabotan dan karya seni kuno dari berbagai keluarga yang awalnya tinggal di sini. Tengara lain yang harus kamu lihat adalah San Gimignano 1300, sebuah perpaduan toko dan museum. Tempat ini punya miniatur model tampilan kota pada tahun 1300, ketika kota itu dalam masa kejayaannya. Miniatur ini melingkupi 27 meter persegi kota aslinya dan dilukis dengan tangan. Ah ya, kata orang mereka punya gelato terlezat di dunia. Aku nggak akan melewatkan itu kalau aku jadi kamu. Belgia lebih dari sekedar tempat waffle dan coklat lezat. Ini tempatnya Bruges, salah satu kota abad pertengahan yang paling sempurna untuk berfoto. Jalan-jalan gaya pertengahan Bruges indah untuk dijelajahi. Jalanan berbatu yang menyenangkan, memberi jalan bagi petak-petak dengan deretan kafe dan kanal yang berkelok-kelok. Karena menjadi salah satu tempat terindah di Eropa, Bruges mendapat julukan Venesia Eropa Utara. Ketika menjelajahi kota menarik ini, akan kamu temukan kafe-kafe tersembunyi di antara lorong-lorong kota, pas banget untuk mencicipi sedikit waffle Belgia yang baru kita bahas. Oh, dan aku penasaran nih, apa kamu tahu kota ini berutang nama ke orang Viking? Bruges adalah istilah orang Viking untuk dermaga, yaitu tempat orang-orang Nordik biasa menambat perahu mereka di abad ke-9 Masehi. Orang Viking mungkin sudah tiada, tapi kota itu tetap disebut Bruges. Oh, dan pecinta coklat, perhatian ya. Di Bruges, kamu masih bisa menemukan coklat bikinan rumah di kebanyakan toko. Jadi, selama menikmati kunjunganmu, mencicipi makanan manis. Dan kalau ingin momen pedesaan dan romantis, kamu bisa naik kereta kuda keliling kota. Ini cara keren menyusuri semua lorong dan pura-pura kamu hidup di abad lain. Kota gaya abad pertengahan York adalah situs Inggris yang wajib kamu lihat. Arsitektur kota ini menjadi saksi umurnya. Di sana, kamu akan menemukan bangunan yang mencerminkan konstruksi bangsa Romawi, bahkan Viking. Seperti kebanyakan kota abad pertengahan, kamu akan berjalan menyusuri sepanjang jalanan berbatu indah.
Di antara banyak tengara, kamu akan melihat Menara Clifford, yang mungkin merupakan salah satu monumen paling ikonis di kota ini. Menara batu ini berdiri di atas bukit terjal dan dibangun saat William sang penakluk berkuasa di abad ke-9. Tur itu memberimu pemandangan indah kota abad pertengahan, jadi ini jelas layak dikunjungi. Kunjungi juga York Minster. Bagian arsitektur ikonis ini memiliki pengaruh gotik Inggris dan jendela kaca patri berumur 800 tahun. Dan jalan-jalanlah ke Shambles Market. Di era pertengahan, bagian kota ini tempat pasar daging. Tapi sekarang lokasi ini jadi tempat sebagian besar resto berada. Pasar ini tempat keren untuk makan malam dan minum anggur serta mencari barang-barang antik terbaik. Kebanyakan bangunan batu warna coklat di sini dibangun di era Tudor. Kelihatannya tempat liburan yang romantis kalau kamu berencana untuk itu. Bergerak ke Eropa Timur, kamu akan menemukan kota kuno Mostar, berlokasi di Bosnia dan Herzegovina. Mostar dibangun di dekat sungai Neretva. Tengara paling terkenal sekaligus tertua di kota ini adalah jembatan batu bernama Stari Most. Kalau menurutmu nama jembatan itu agak mirip nama kota, ya karena itu disengaja. Mostar sebenarnya berasal dari kata Mostar, yang artinya penjaga jembatan. Dan kalau ada kesempatan menyeberanginya, ketahuilah bahwa kamu lagi berjalan di atas jembatan abad ke-15. Kota Mostar benar-benar memukau, lengkap dengan bangunan Utsmani, menara menjulang, dan bangunan warna-warni dengan pemandangan air sungai Zamrud. Jika kamu susuri pasar kota kuno di tepi kiri sungai, akan tampak sekilas konstruksi abad pertengahan Mostar. Tampilan jalan ini belum berubah sejak pertengahan abad ke-16 saat orang membangun kondominium. Bercanda. Oh, mumpung di sana kamu harus mencicipi kopi Bosnia. Aku kasih tahu ya, ini lebih dari sekedar kopi. Ini praktik kuno dan bersifat ritual. Orang bilang kopi Bosnia sangat mirip kopi Turki, tapi lebih kuat. Rahasianya ada pada prosesnya. Mereka nggak menyaringnya, tapi mencampur biji yang digiling dengan air panas dan dibiarkan sementara waktu. Rasanya kuat dan disajikan dalam cangkir tembaga cantik. Kamu tahu kata orang kan, kalau di Bosnia, lakukan apa yang dilakukan orang Bosnia. Kebanyakan kota abad pertengahan yang kita lihat di sini ada di Eropa, tapi yang ini enggak. Sebuah kota bernama Gardaya di Algeria adalah kota bergaya abad pertengahan yang terkenal dengan arsitektur cemerlang yang lain dari yang lain. Kota ini dibangun sekitar abad ke-11 dan sering disebut mutiara dari oasis. Warna kebanyakan bangunannya bervariasi dari putih ke corak mirip pasir karena dibangun dari tanah liat, gypsum, dan pasir. Menambah keunikan Gardaya, kota ini berlokasi di Gurun Sahara yang membentuk perpaduan cantik antara lanskap perkotaan dan gurun. Kota ini secara tradisional terkenal dengan pembuatan karpet yang sudah berjalan berabad-abad. Para produsen di Gardaya membuat permadani dengan tangan memakai mesin kayu kuno. Hasilnya benar-benar luar biasa, karena permadani itu memiliki pola terang warna-warni. Dan jika berkunjung di bulan Maret dan April, kamu bisa ikut serta dalam festival permadani. Kebayang nggak akan kayak apa? Nah, berjalan di pasar kota tua juga akan bikin kamu merasakan nuansa zaman dulu. Jalanan sempit dan penuh kios yang menjual pakaian serta barang-barang tradisional, kamu akan menemukan berjenis-jenis rempah, herbal, dan kurma. Ya, ada banyak jenis kurma, dan syukurlah bagi turis yang berkunjung ke kota itu, semua dipajang dan siap diborong. Di sini kamu bisa menentukan date alias tanggal untuk ngedate, serta makan date alias kurma. Kota ini dianggap sebagai situs warisan UNESCO pada tahun 1980-an dan pelestariannya memungkinkan pengunjung benar-benar menyelami tradisi kuno.